Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian, Yesus mengatakan pada hari ini kepada orang yang percaya kepadanya katanya, tapi banyak juga yang tidak percaya, itu aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Dan itulah juga rupanya menjadi lengket ke dalam kekristenan kita, yaitu kita menerima terang dari Kristus dan kita harus memancarkan terang itu. Dan ada orang mengatakan kan, engkau balah, kita semuanya harus menjadi terang dan selalu membawa terang seperti lampu. Walaupun tergantung, oh sakit juga lah, tergantung pun harus membawa terang. Tapi memang membawa terang itu kadang harus tergantung ya, harus sakit. Jadi ada dua orang buta, hidup mereka ialah meminta-minta dengan memetik kecapi. Yang satu sudah tua, yang satu muridnya masih muda. Mereka keduanya berbuta. Dan pada suatu hari yang tua ini memanggil murid yang masih muda ini, anakku, sebenarnya nanti kau bisa melihat dan semuanya nanti akan terang kau lihat, karena ada di dalam kecapiku ini, ada nanti di situ satu mantra. Tapi mantra ini hanya bisa dibuka sesudah nanti 1000 tali kecapimu putus. Sesudah itu bukalah kecapiku, ambillah ada di situ kertas, dan kau nanti akan menjadi bisa melihat. Dan akhirnya matilah orang tua yang buta itu. Dan mulailah si anak muda ini yang buta ini terus main kecapi. Dan setiap putus dibungkusnya dan dikumpulnya. Dan memang putuslah yang ke-1000. Sebenarnya sudah menjadi, dia pun sudah renta. Tapi dipanggilnya orang, coba dulu buka biar bisa aku melihat. Ini di dalam kecapi ini. Dibukalah. Diambillah kertas. Dan datang orang yang melihat itu, Pak, ada memang kertas di sini, tapi kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Tidak ada tulisan mantra atau apapun. Dan Bapak bagaimana lah itu? Cuma si buta itu tertawa, terpingkal-pingkal. Ketawa. Kenapa Bapak ketawa padahal tidak bisa? Tidak ada kata-kata, tidak bisa melihat apapun. Rupanya saya sekarang mengerti. Guruku dulu mengatakan itu supaya saya mempunyai pengharapan bahwa suatu waktu saya akan melihat terang. Dan memang sekarang saya melihat terang. Mataku buta tapi hatiku melihat terang. Karena banyak juga orang yang matanya sangat terang atau membelalak, bisa melihat semuanya, tapi hatinya buta. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, pada hari ini Yesus mengatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Dan memang terang itu, yaitu Yesus sendiri, adalah orientasi arah hidup kita. Kegelapan tidak bisa menjadi orientasi. Pergilah kau ke gelap. Kemana aku pergi? Namanya gelap. Tapi orientasi selalu terang. Di sana terang itu sehingga kita bisa melihat dan mengarah ke sana. Dan itulah sebenarnya arah hidup kekristenan kita. Yaitu orientasi hidup menuju terang itu. Jangan menuju kegelapan. Tapi para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kita ini hidup di dalam dunia ya, apalagi dunia yang sekarang sangat digelapkan oleh pengaruh-pengaruh dunia. Kita hidup memang dalam terang, tapi
digelapkan banyak hal. Harta, kalau sekarang itu anak-anak kita digelapkan oleh handphone, gencet terus, atau banyak lagi hal yang bisa menggelapkan hidup kita sehingga kita tidak berorientasi kepada terang, malahan kita asik dan memang dalam kegelapan kita mulai berkompromi dalam kegelapan itu. Terang nantilah itu, kita mulai berkompromi. Dan pada hari ini justru inilah rupanya yang ingin ditekankan oleh Yesus. Akulah terang. Tapi para bapak dan ibu, justru walaupun Yesus itu terang orientasi hidup kita, namun yang terjadi ialah bahwa terang itu sering tidak mau kita lihat. Terang itu mungkin kita belakangi dan akhirnya kita tidak tahu lagi arah hidup kita. Dan kalau tanpa arah, akhirnya kita akan hilang. Sama seperti si buta tadi. Untunglah gurunya mengatakan bahwa ada di kecapi ini nanti yang bisa membuat kau melihat. Dan itulah pengharapannya. Dia buta seumur hidup, tapi ada pengharapan. Nanti suatu waktu saya akan bisa melihat. Dan itulah sebenarnya Kristus, bagaimanapun di dalam kehidupan kita, terang itu merupakan satu akhirnya pengharapan. Ketika kita mungkin dilanda kegelapan, apakah kita akan kehilangan arah? Kita masih mempunyai arah, yaitu Kristus. Dan itulah yang kita terima dari Kristus. Tapi yang kedua, para bapak dan ibu, kita rupanya diharapkan juga menjadi terang seperti tadi. Jadilah kau seperti lampu membawa terang, walaupun tergantung seumur hidupnya. Tergantung itu sakit, walaupun kita merasakan sakit, digantung oleh banyak hal, tapi kita harus memancarkan cahaya yang dari Kristus. Dan sekarang kita bertemu dengan orang di sekitar kita, dari keluarga kita dan bagaimanapun itu, yang hidup dalam kegelapan. Banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Ada yang terus terang, tak mau lagi aku ke gereja, tak mau lagi berdoa. Ada juga yang semi, yaitu malas, hidup dalam kegelapan. Dan rupanya akhirnya mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Kita diutus seperti Paulus tadi di dalam bacaan pertama dan rasul-rasul lain, justru diutus untuk membawa terang. Tetapi kalau kita sendiri kehilangan orientasi arah, maka akhirnya kita akan kehilangan juga kekuatan untuk memancarkan terang itu. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, marilah kita, apa yang dikatakan oleh Kristus, akulah terang, dan terang itu ke dalam dunia. Semoga kita yang sudah mengorientasikan hidup kita kepada Kristus, serentak kita membawa orang lain juga berorientasi kepada Kristus. Amin.